Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sahabat data semua. Perkenalkan, saya Rosa dan selamat datang di acara Bupolo Podcast episode keempat. Di sebelah saya sudah ada tamu kita pada episode kali ini. Langsung datang dari Ambon, beliau merupakan penanggung jawab statistik niaga jasa di Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Mbak Nunung Sukanti, SE MEkDev. Selamat datang Mbak Nunung. Ya. Gimana kabarnya Mbak? Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya sehingga bisa hadir di sini. Oh iya. Oke, gimana perjalanannya kemarin dari Ambon Mbak? Lancar? Dari Ambon lancar, cuaca juga bagus. Sampai di sini tiba dengan selamat. Tanpa kurang suatu apapun. Oke, ya. Oke Mbak, kemudian kalau Mbak Nunung ini benar sebagai itu ya Mbak, penanggung jawab statistik niaga jasa Ya. di distribusi ya? Iya, jadi di dalam tim distribusi itu ada beberapa tim. Di antaranya ada tim harga, kemudian tim distribusi, dan juga tim KTIP. Oh, Ya, nah kebetulan kalau saya yang awalnya itu tadinya kan dia merupakan subfungsi ya, subfungsi niaga dan jasa yang membawahi pekerjaan di dua direktorat, yaitu Direktorat Distribusi dan juga Direktorat KTIP. Tetapi untuk Ninja sendiri lebih ke TIP-nya, ke Teknologi Informasi dan Pariwisata. Nah, untuk sekarang ini saya sementara menjadi PJ untuk beberapa kegiatan yang berada di Direktorat Distribusi maupun di Teknologi Informasi dan Pariwisata. Tidak seluruhnya, namun sebagian dari kedua direktorat tersebut. Oke. Terus kalau Mbak Nunung sendiri udah berapa lama bekerja di BPS Mbak? Saya masuk di BPS dari mulai tahun 2005, berarti sekitar 19 tahun lebih ya. 19 tahun lebih. Kemudian pertama kali penempatan langsung di provinsi. Awal mula di mana ya? Yang pertama saya lama di Neraca. Lama di Neraca sekitar 11 tahun. 11 tahun di Neraca, kemudian pindah ke fungsi statistik produksi, khususnya di seksi pertanian. Di seksi pertanian, kemudian lanjut sekolah. Setelah pulang sekolah, baru masuk ke fungsi distribusi. Waktu pertama masuk ke fungsi distribusi itu tahun berapa Mbak? Masuk ke distribusinya tahun 2020. Oh, berarti udah 4 hampir tahun ini ya? Hampir 4 tahun. Nanti Oktober nanti pas 4 tahun. Oh gitu. Berarti sejak pertama kali penempatan langsung ke Provinsi Maluku ya Mbak ya? Iya. Oke, siap. Terus kalau di fungsi distribusi sekarang yang di Mbak Nunung juga di Ninja lagi ada kegiatan apa aja nih Mbak yang berjalan saat ini? Uniknya ninja. Dari katanya ninja, itu kalau kita ngelihat kan ninja itu harus banyak jurus ya, banyak jurus. Kemudian pastinya loncat sana, loncat sini. Sudah dibayangkan dari kata ninja saja sudah unik. Nah, itu pekerjaannya tuh banyak banget gitu. Mulai dari pekerjaan yang sifatnya rutin bulanan, kemudian triwulanan, bahkan tahunan. Nah, kemudian dari survei-survei itu biasanya tuh satu kali datang tuh langsung bersamaan gitu. Jadi memang kita kita loncat sana, loncat sini seperti itu. Jadi saat ini untuk dari kegiatan dari Direktorat Distribusi sendiri itu ada pekerjaan biasanya yang saya bawahi aja ya, yang saya bawahi itu ada survei Poldis, kemudian survei PAW, perdagangan antar wilayah, kemudian ada juga survei Eksim ya, pengumpulan data ekspor impor. Namun kalau untuk Maluku sampai dengan saat ini khusus untuk data ekspor impor itu kami tidak melakukan pengumpulan data secara langsung. Jadi datanya memang disuplai oleh BPS Pusat.
seperti itu. Gitu. Nah, sementara untuk kegiatan yang berada di Direktorat KTIP, khususnya Teknologi Informasi dan Pariwisata, yang saat ini sementara berjalan adalah survei SKU, survei kegiatan usaha, survei karakteristik usaha. Kemudian untuk pariwisata sendiri cukup padat, mulai dari updating directory, kemudian survei VHTS, pengumpulan data hotel yang sifatnya bulanan, dan juga VHTL, survei penyediaan akomodasi yang bersifat tahunan. Kemudian ada juga survei VDTW untuk mengumpulkan data terkait daya tarik objek dari daya tarik wisata ya, objek daya tarik wisata. Kemudian masih ada lagi survei Vires UMK yang saat ini sementara berjalan, dan pelaksanaannya nih semua harus selesai di bulan Agustus ini. Wah. Banyak sekali ya sahabat data kegiatan yang sedang berjalan saat ini, dan itu berarti bulan Agustus udah harus selesai semua ya Mbak? Iya. Wow. Terus kalau tadi kan udah disinggung ada kegiatan VHTS sama VHTL itu Kak. Nah, kira-kira dua kegiatan ini bedanya apa ya di huruf S sama huruf L-nya? Terus kemudian tujuan kegiatannya sendiri itu apa dari masing-masingnya Kak? Iya. Kalau untuk VHTS ya, untuk VHTS adalah survei penyediaan akomodasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Tujuannya adalah mengumpulkan data untuk mendukung penyusunan berita resmi statistik yang biasanya kami di provinsi merilis data tersebut setiap awal bulan. Kemudian untuk VHTL sendiri itu merupakan survei penyediaan akomodasi yang sifatnya tahunan, dilakukan setiap tahun dan biasanya bersifat sensus seperti itu. Sementara kalau untuk VHTS itu biasanya secara sampel. Nah, perbedaan dari keduanya adalah yang pertama pasti dari sisi waktu ya, dari sisi waktu pelaksanaan pasti berbeda. Kemudian selanjutnya adalah cakupan dari data yang dikumpulkan. Kalau VHTS datanya itu lebih sederhana ya, data yang dikumpulkan meliputi jumlah tamu yang datang maupun yang datang menginap di suatu hotel ataupun keluar, baik domestik maupun asing, kemudian jumlah kamar. Nah, kalau VHTL itu lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks, data yang dikumpulkan lebih banyak lagi. Bisa berupa karakteristik dari perusahaan tersebut, kemudian informasi terkait omset dari perusahaan tersebut, dan juga pengeluaran ataupun juga dari sisi ketenaga kerjaan. Jadi biasanya VHTL itu lebih kompleks, dan data yang dikumpulkan bisa data terkini, data di tahun yang sementara kita melakukan pencacahan, maupun data yang tahun sebelumnya, terkhusus untuk melihat dari sisi omset ataupun dari pengeluaran itu biasanya didekati dari data tahun sebelumnya. Oh gitu, berarti meskipun namanya mirip ya sahabat data, tapi sebenarnya kegiatannya cukup jauh berbeda ya Kak. Yang satu rutinan bulanan, yang satu tahunan. Kemudian yang VHTS juga lebih tentang ke jumlah kamar dan tingkat penghunian, sedangkan VHTL-nya lebih detail ke usaha penginapan dan hotelnya ya Kak ya? Iya. Oke. Terus kemudian selanjutnya untuk kegiatan VHTS dan VHTL-nya itu Mbak, diseminasinya apakah dalam bentuk publikasi atau BRS? Terus kemudian bisa dijelaskan indikator apa saja yang bisa ditampilkan dari VHTS dan VHTL ini? Kemudian untuk periode rilisnya mungkin publikasi atau BRS-nya kayak gitu biasanya setiap apa ya, kayak bulan apa gitu? Oh iya. Untuk VHTS sendiri itu untuk mendukung berita resmi statistik. Rilisnya dilakukan setiap bulan, di awal bulan biasanya. Kalau misalnya tanggal 1 adalah hari kerja, berarti langsung rilis ya, rilis. Nah, kemudian
Untuk VHT sendiri, tadi kan data yang dikumpulkan kan sederhana ya, meliputi jumlah tamu yang datang, tamu yang keluar, kemudian jumlah kamar. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan indikator tingkat penghunian kamar hotel, kemudian data banyaknya jumlah tamu domestik, serta banyaknya jumlah tamu asing. Selain itu, di dalam BRS tersebut juga kita bisa menampilkan data rata-rata lama menginap baik tamu asing maupun tamu domestik. Nah, sementara untuk data VHTL sendiri, bentuk diseminasinya berupa publikasi statistik hotel dan akomodasi tahunan. Di dalam publikasi tersebut, kita bisa menampilkan banyaknya jumlah hotel menurut bintang maupun non bintang di seluruh kabupaten kota di Maluku. Kemudian kita juga bisa menampilkan banyaknya pekerja yang dilihat menurut jenis kelamin, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi pendidikan maupun dari sisi status pekerjaan dari si pekerja tersebut. Kemudian dari situ juga di publikasi VHTL itu kita bisa menampilkan informasi terkait omset ya, tapi omset secara total seperti itu. Dan di dalam publikasi statistik hotel dan akomodasi lainnya, kita juga menampilkan data-data yang sudah kita indikator yang sudah kita rilis ya, yang sudah kita rilis setiap bulan itu kita tampilkan lagi di dalam publikasi statistik hotel dan akomodasi lainnya secara 1 tahun full. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misal dari teman-teman sahabat data, kalau misal ingin mengakses baik publikasi maupun BRS-nya bisa dicek kemana ya Mbak ya? Bagi teman-teman yang membutuhkan data yang telah dirilis oleh BPS Maluku, maka teman-teman dapat mengakses website BPS Maluku. Untuk teman-teman yang membutuhkan data BRS kemudian publikasi, bisa silakan diakses di websitenya di bawah ini ya. Kemudian Mbak, selain menangani VHTS dan VHTL, Mbak Nurun kan juga menangani survei pola distribusi atau POLDIS dan survei karakteristik usaha atau SKU. Nah, untuk yang POLDIS dulu nih Mbak, bisa dijelaskan nggak POLDIS itu seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa? Gitu. Jadi survei POLDIS itu atau survei pola distribusi merupakan survei dari Direktorat Distribusi ya, dari Direktorat Distribusi yang biasanya dilaksanakan setiap tahun. Nah, komoditas yang dikumpulkan itu bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Di tahun ini, cakupan dari survei pola distribusi sendiri itu meliputi beras, kemudian jagung pipilan, ikan kembung, dan jeruk. Nah, survei POLDIS sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pola distribusi dari komoditas strategis tersebut. Selain itu, survei POLDIS juga bisa menggambarkan pola utama dari pola perdagangan yang terjadi pada komoditi tersebut. Dari situ juga kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan margin perdagangan dan pengangkutan. Dalam artian, di situ kita bisa mendapatkan informasi terkait kompensasi yang diterima oleh para pedagang perantara. Kompensasi di sini adalah selisih dari nilai penjualan dengan nilai pembelian. Dalam pola distribusi itu, pada umumnya semakin panjang polanya, maka harga yang akan dibayar oleh konsumen akhir biasanya akan semakin tinggi, gitu. Jadi kalau misalnya suatu beras dari tingkat produsen sampai ke tingkat konsumen itu kan biasanya melewati beberapa perantara. Perantara di sini bisa dalam bentuk distributor, kemudian mungkin pedagang grosir, atau juga supermarket, kemudian pedagang eceran, lalu selanjutnya sampai di konsumen akhir atau di rumah tangga. Nah, berarti jika suatu barang itu
polanya semakin panjang ya, suatu barang yang akan sampai ke konsumen itu melalui perantara banyak, maka harganya pastinya akan mahal. Karena setiap perantara itu pasti akan mendapatkan kompensasi gitu. Jadi semakin pendek rantainya, maka harga yang akan dibayar oleh konsumen pada umumnya akan lebih murah jika lebih pendek ya. Oh gitu. Kemudian kalau untuk SKU Mbak, survei karakteristik usaha itu seperti apa ya Mbak surveinya? Nah, SKU sendiri merupakan survei dari Direktorat KTIP tadi ya. Dalam hal ini adalah Direktorat khususnya Teknologi Informasi dan Pariwisata. SKU sendiri merupakan survei karakteristik usaha, di mana survei ini dilakukan setiap tahun, dan biasanya yang menjadi sampel adalah UMB. Adalah UMB semua kategori kecuali kategori A, kemudian kategori O, T, dan U. Nah, di dalam survei karakteristik usaha ini kita bisa mendapatkan berbagai macam indikator, baik dari sisi inovasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, kemudian informasi terkait inovasi yang sudah digunakan, dan juga integrasi digital dari perusahaan tersebut. Gitu. Ternyata surveinya macam-macam ya Mbak ya. Yang tadi ada yang pola rantai distribusi, ada juga yang membahas tentang teknologi informasi pada suatu karakteristik usaha. Jadi emang macam-macam banget ya sahabat data survei-survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian dari semua itu tadi Mbak, ada VHTS, VHTL, kemudian Poldis dan SKU. Kira-kira apa saja ya Mbak kendala yang dihadapi selama menangani kegiatan-kegiatan tersebut? Kendala, seperti kita ketahui bahwa Maluku merupakan wilayah kepulauan, di mana sebagian besarnya adalah wilayahnya berupa lautan. Nah, itu tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi teman-teman di Maluku ya. Tentunya dibutuhkan SDM yang handal, tangguh, dan juga harus memiliki strategi yang mantap gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi alam dan sekitarnya, serta juga harus memiliki mitigasi risiko lebih awal agar pelaksanaan suatu survei itu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang berkualitas. Oke, jadi gitu ya sahabat data, kalau misal sahabat data ada di BPS Provinsi Maluku maupun dari kabupaten kotanya memang harus punya semangat dan tekad ya, karena berada di tempat kepulauan yang mengharuskan teman-teman juga punya semangat yang lebih, kemudian untuk menjaga kesehatan juga supaya kegiatan-kegiatan di Badan Pusat Statistik bisa berjalan dengan lancar. Nah, sahabat data, kita udah banyak belajar nih dari Mbak Nunung tentang statistik niaga jasa dan distribusi. Sekarang kita beralih ke pertanyaan seputar Mbak Nunung di BPS Provinsi Maluku nih. Kalau dari Mbak Nunung sendiri, hal yang paling disukai selama mengabdi di BPS Provinsi Maluku tuh apa aja Mbak? Mungkin ini ya, agak keluar dari topik yang ditanyakan ya. Terus terang saya suka Maluku, cinta Maluku ya. Kalau teman-teman perhatikan, Maluku itu perpaduan yang indah gitu. Di mana-mana kita melihat pohon hijau gitu. Tetapi kita juga melihat lautan gitu ya. Kita juga melihat lautan. Perpaduan yang sangat asri sekali gitu ya. Kemudian di Maluku ini, seperti teman-teman ketahui, kekerabatannya itu erat sekali ya. Kekerabatannya erat sekali. Di sini kita bisa belajar arti sebuah kekeluargaan gitu. Kemudian kalau untuk di BPS-nya sendiri, saya sebagai orang BPS pastinya harus cinta BPS. Pastinya harus cinta BPS karena disitulah dimana kita ibaratnya mendapatkan berkat atau rezeki gitu ya, berkat atau rezeki. Nah, saya suka dengan BPS Provinsi Maluku yang pertama karena ya itu tadi kekerabatannya tuh erat gitu ya. Itu membuat kita menjadi nyaman untuk bekerja seperti itu. Kemudian
teman-teman di BPS juga merupakan teman-teman yang tangguh ya, yang tangguh, berjuang, pejuang lah, tangguh pejuang dalam menyelesaikan seluruh tugas-tugas dengan deadline yang seakan-akan sering datang berbarengan tapi tetap selesai juga gitu, seperti itu. Oke, kemudian kalau dari Mbak Nun sendiri ada saran mungkin yang bisa disampaikan baik ke sahabat data atau mungkin buat rekan-rekan sesama pegawai Badan Pusat Statistik, Mbak? Baik, saya akan menyampaikan ya terutama untuk adik-adik semua, intinya cintailah apa yang kita kerjakan, kemudian bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Jangan pernah memperhitungkan jangan pernah ketika kita bekerja kita memperhitungkan untung dan ruginya, tetapi bekerjalah sebaik mungkin dan jangan lupa untuk selalu belajar serta mengupgrade diri karena tantangan BPS kedepannya ini semakin berat ya, dan BPS membutuhkan SDM yang lebih handal lagi. Gitu. Oke, itu ya teman-teman saran dari Mbak Nunung sangat bermanfaat sekali. Semoga kita semua bisa mendengarkan dengan baik, kemudian kita juga menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sahabat data, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung episode Bupolo Podcast untuk kali ini. Semoga episode ini bisa memperluas pengetahuan sahabat data semua dan memberi banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak juga buat Mbak Nunung yang sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel BPS Kabupaten Buru. Saya beserta Mbak Nunung dan tim Humas BPS Buru undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.